Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi dosen yang telah memberikan tugas kepada saya. Insya Allah tugasnya akan saya laksanakan. Mudah-mudahan Umi dosen berkenan untuk mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan di dunia sampai akhirat lengkap dengan petunjuknya atau Al-Quran. Siapa yang mau menjalankan atau mempelajari, mengikuti Al-Quran, maka ia akan selamat dunia dan akhirat. Untuk itu, mari kita belajar dari hal yang kecil, bab taharah atau berwudu atau tayamum. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang tayamum, diambil dari buku Dasar-Dasar Fikih Islam Safinatun Najah karya Salim bin Sumair Al-Hadrami. Adapun pelajaran tayamum yang harus diketahui diantaranya: 1. Syarat tayamum ada 10 pasal. Kedua, rukun tayamum ada 5 pasal. Ketiga, ada pembatal tayamum. Ya, pembatal tayamum ada 3 pasal. Tetapi dalam hal ini saya akan menjabarkan satu saja tentang rukun tayamum. Di dalam rukun tayamum tadi saya sudah jelaskan ada 5 fasa yang harus diperhatikan. Kesatu memindahkan wudhu. Al-faslun furudul tayamum khamsah. Al-awal naklul turab. Asani aniyah. At-thalata mashul wajh. Arba'ah mashul yadayi ilal mirfaqain. Al-khamsa al-tartib bayinal mashatain. 1 tadi memindahkan debu. Kedua, niat. Keempat, mengusap wajah. Keempat, mengusap tangan hingga siku. Kelima, tartil. Nah, di sini dalam memindahkan debu ke tangan atau ke muka itu ada caranya. Ya, seperti halnya wudhu, tata cara tayamum juga harus dilakukan sesuai urutan. Lantas bagaimana urutan tayamum yang benar dalam hal ajaran Islam? Tayamum dapat dilakukan sebagai pengganti berwudu atau mandi ketika tidak ada air ataupun ada halangan memakai air. Contohnya, berhalangan memakai air karena sakit parah. Tayamum juga dianggap sebagai rukhsah atau keringanan karena bersucinya dilakukan dengan menggunakan debu tanah yang suci. Dasar tayamum sebagai ganti bersuci karena ketiadaan air terdapat dalam firman Allah Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut: Wa in kuntum marada aw ala syafar aw jahadu minkum minal ghaidi aw lamastu nisa'i falam tajidu man tayamamu so'idan thayyiban famsahu wujuhukum wa'idukum minhu maridullahu li'ajala alaikum min haraj.
walaki yuridu liyutahhirukum waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah muka kamu dengan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagi kamu supaya kamu bersyukur. Meski begitu, ada beberapa ketentuan yang wajib diketahui sebelum melaksanakan tayamum. Sebab dilakukannya tayamum itu tidak boleh dilakukan sembarangan, kecuali kondisinya sedang dalam keadaan sebagai berikut. Air diperlukan untuk sesuatu yang lebih penting atau tidak akan cukup apabila digunakan untuk berwudu atau mandi, atau tidak menemukan air meskipun telah berusaha mencarinya, berhalangan menggunakan air seperti lemah dalam kondisi bahaya atau sakit yang dapat memperlambat kesembuhan dari yang sakit tersebut apabila menggunakan air, atau jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, takut habisnya waktu sholat. Nah, jadi waktu sholat itu takut habis. Nah, sedangkan untuk mendapatkan air itu sangat jauh atau sulit. Nah, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Nah, untuk memindahkan debu, saya ilustrasikan dengan mengambil debu dari dinding ya. Ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Ambil. Nah, terus udah ngambil. Ini kan, nah, yang atas saja yang disentuh, gitu ya. Nah, tadi kan sudah baca doanya. Ini diusapkan ke muka, gitu ya, ke muka. Nah, lalu yang di telapak tangan ini kan masih ada wajibnya yang kanan dulu ya, karena sunnah. Sini kanan, terus sampai sikut, terus sampai tangan, terus yang ini usapkan ke ini. Nah, terus. Nah, itu mudahnya tayamum. Dan Allah memberi kemudahan untuk bertayamum. Nah, urutan tayamum yang benar tadi ya sudah saya ilustrasikan, menyiapkan atau temukan tanah berdebu atau debu bersih. Ulama memperbolehkan debu yang berada di tembok, kaca atau tembok lain yang dianggap bersih, menghadap kiblat lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya sudah, doanya sudah. Kemudian setelah membaca tadi kan sudah baca itu ya, baca doa tayamum. Nah, setelah tayamum kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa tayamum. Setelah tadi ngambil kan sudah sebelum diusapkan tadi kita berdoa dulu. Baca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alani minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Nah, lantas kita
baca niatnya ya, niatnya tadi kan sudah ya. Baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertobat. Jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah dengan kebaikanmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku memohon ampun dan bertobat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.